Shalom, perkenalkan nama saya Florentina Bunga Olin dengan NIM 221901665 kelas D. Saya mau presentasikan tugas akuntansi sektor publik. Kita masuk pada esai yang pertama. Soal pertama, uraikan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, institusi, atau perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan umum. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahap dalam penyusunan regulasi publik. Jawabannya, berikut adalah tahapan-tahapan penyusunan regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahapan ini melibatkan pengenalan masalah atau isu yang memerlukan intervensi pemerintah. Yang kedua, formulasi kebijakan. Setelah masalah ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, penyusunan draft regulasi. Draft regulasi disusun berdasarkan hasil formulasi kebijakan. Yang keempat, implementasi dan sosialisasi. Proses ini seringkali melibatkan penerbitan panduan, penyuluhan, dan pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi. Soal nomor 3, sebagai sebuah siklus, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Jawabannya yang pertama, perencanaan dan penganggaran sektor publik. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengeluaran berdasarkan tujuan kebijakan. Contohnya, pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penganggaran dan pelaksanaan. Anggaran yang telah disusun dalam tahap sebelumnya akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran. Contohnya, pemerintah harus menyesuaikan anggaran. Yang ketiga, akuntansi dan pelaporan keuangan. Laporan ini mencerminkan kinerja keuangan sektor publik dan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Contohnya, pemerintah menyusun laporan keuangan pendapatan dan belanja selama 1 tahun anggaran. Soal nomor 4, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Jawabannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Soal nomor 5, berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba sebutkan. Jawabannya, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan politik, permasalahan budaya, dan permasalahan lingkungan. Soal nomor 6, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan. Jawabannya yang pertama, tahap konsultasi publik. Pemerintah atau lembaga terkait mengadakan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, organisasi, dan sektor swasta. Yang kedua, tahap pembahasan legislatif akan dibahas oleh lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, tahap pengesahan dan promulgasi oleh pihak-pihak yang berwenang seperti presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Soal nomor 7, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Jawabannya, tahap penyebarluasan regulasi publik penting dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengetahui peraturan yang berlaku. Soal nomor 8,
Siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Jawabannya yang pertama, perancangan regulasi akuntansi publik di Indonesia melibatkan beberapa entitas dan individu. Komite Standar Akuntansi Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan standar akuntansi pemerintah yang diatur melalui peraturan pemerintah. Soal nomor 9, apakah yang dimaksud dengan judicial review? Jawabannya, judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti konstitusi. Soal nomor 10, kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Jawabannya, menghapuskan penjajahan di atas dunia, menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan menyediakan pendidikan dasar bagi warganya. Masuk pada esai yang kedua. Soal pertama, sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Jawabannya, pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, standar akuntansi keuangan atau SAK, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, dan peraturan Menteri Keuangan. Soal nomor 2, apakah yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Jelaskan. Jawabannya yang pertama, standarisasi praktik akuntansi. Pedoman ini membantu menyelaraskan praktik akuntansi di seluruh sektor publik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pedoman laporan keuangan menjadi lebih transparan. Soal nomor 3, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Jawabannya yang pertama, standarisasi praktik akuntansi menciptakan kerangka kerja yang konsisten untuk semua entitas sehingga laporan dapat dipahami. Yang kedua, meningkatkan transparansi, memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jelas dan terbuka. Soal nomor 4, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jelaskan. Jawabannya yang pertama, kesesuaian. Standar pelaporan menetapkan bagaimana laporan keuangan harus disusun, sedangkan standar audit menetapkan prosedur yang harus diikuti auditor. Yang kedua, kredibilitas. Standar pelaporan bertujuan untuk menjamin keandalan informasi keuangan, sedangkan standar audit berperan untuk memverifikasi dan memberikan opini independen tentang keandalan laporan tersebut. Soal nomor 5, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Jawabannya yang pertama, awal pembentukan. Praktik akuntansi di sektor publik masih sangat bervariasi. Yang kedua, penerapan PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan mulai mengembangkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, pengaturan formal. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, integrasi dengan SAK. Terdapat upaya untuk menyelaraskan PSAP dengan standar akuntansi keuangan. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Yang pertama, identifikasi topik, menentukan isu akuntansi yang perlu diatur. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja, membentuk tim untuk membahas topik. Yang ketiga, riset terbatas, melakukan penelitian mengenai praktik dan literatur yang relevan. Bagian 4, penulisan dan pembahasan draft, menyusun dan membahas draft oleh komite kerja. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan.
menentukan draft yang akan dipublikasikan. Soal nomor 7, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Jawabannya, standar nomenklatur adalah pedoman yang mengatur pengkodean aktivitas dan transaksi publik. Soal nomor 8, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Jawabannya, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, unik dan spesifik, dan fleksibilitas desain. Soal nomor 9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Jawabannya, pemerintah pusat dan daerah, prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Soal nomor 10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Jawabannya, tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara efektif, transparan, dan berdasarkan standar yang konsisten. Esai yang ketiga, soalnya, uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Jawabannya, akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri karena memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dibandingkan akuntansi sektor swasta. Soal nomor 2, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Jawabannya, yang pertama, akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan akuntansi swasta fokus pada memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, sektor publik yang memberikan pajak dan kontribusi, sementara sektor swasta menggunakan modal sendiri. Yang ketiga, sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditor. Soal nomor 3, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Jawabannya yang pertama, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, fokus pada kesejahteraan umum, dan regulasi khusus. Soal nomor 4, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Jawabannya, infrastruktur akuntansi, standar akuntansi, sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, dan adopsi sistem akrual. Soal nomor 5, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Lickerman dan Taylor Henley tahun 1992. Jawabannya, tujuan pelaporan, sumber danaan, dan karakteristik laporan. Soal nomor 6, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Jawabannya, penggunaan sumber daya, masalah keuangan, proses pengendalian manajemen, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntansi dan pelaporan. Soal nomor 7, sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Jawabannya akuntabilitas, kekuasaan pengguna, indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan responsivitas. Soal nomor 8, sebutkan 2 hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Jawabannya, tujuan yang berbeda dan tekanan sosial dan politik. Soal nomor 9, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta. Jawabannya yang pertama, sektor publik berfokus pada kesejahteraan umum, sedangkan sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, sektor publik cenderung memiliki struktur yang kaku,
sedangkan sektor swasta lebih fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, sektor publik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kepentingan publik, sedangkan sektor swasta didasarkan pada analisis bisnis dan kebutuhan pasar. Soal nomor 10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Jawabannya nomor 10 yang pertama, sektor publik. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Yang kedua, sektor bisnis. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Esai yang keempat, soal nomor 1, apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Jawabannya, kerangka konsep akuntansi sektor publik menetapkan konsep dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi. Soal nomor 2, sebut tujuan di kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Jawabannya, acuan bagi penyusun standar, pemahaman praktik akuntansi, pendapat auditor, dan informasi bagi pengguna. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Jawabannya yang pertama, asumsi entitas ekonomi menganggap bahwa entitas yang dilaporkan terpisah dari pemiliknya. Kedua, asumsi kesinambungan mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi di masa depan tanpa ada niat untuk melikuidasi skala operasi. Yang ketiga, asumsi periode akuntansi mengharuskan laporan keuangan yang disusun untuk periode tertentu untuk memudahkan analisis kinerja. Yang keempat, asumsi dasar akrual mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima. Soal nomor 4, apakah yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif dan kualitatif akuntansi sektor publik? Jawabannya, informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, informasi yang disajikan harus dapat dipercaya, laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antara periode dan antar organisasi, informasi yang disajikan mudah dipahami, dan semua informasi yang relevan tanpa ada yang disembunyikan. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Jawabannya, sebuah informasi dianggap relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Soal nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Jawabannya, kualitas perencanaan publik mengacu pada kemampuan dan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk anggaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 7. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik. Jawabannya, yang pertama, kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang detail dan realistis mengurangi deviasi antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan. Yang kedua, indikator kinerja pelaksanaan anggaran mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi pemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran. Soal nomor 8, uraikan karakteristik kualitatif, kualitas output realisasi anggaran publik. Jawabannya, memastikan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan, mengukur sejauh mana output yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat, menilai penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, dan kualitas pelaporan capaian output harus transparan dan akurat. Soal nomor 9,
Uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Jawabannya, penyusunan rencana pengadaan, menyiapkan dokumen dan anggaran pengadaan, kualifikasi dan edukasi penyedia, menandatangani kontrak, dan memulai pelaksanaan pengadaan, memantau pelaksanaan kontrak, dan menyerahkan barang atau jasa kepada pengguna. Soal nomor 10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Jawabannya, kualitas pelaporan sektor publik merujuk pada sejauh mana laporan keuangan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Sekarang masuk pada studi kasus. Studi kasus yang pertama, nomor 1. Diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Judul kasusnya, Undang-Undang Keuangan Negara dan Soal Kebocoran. Jawabannya, tanggal 6 Maret 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan Undang-Undang Keuangan Negara. Satu lagi, perangkat lunak menuju good governance dibuat oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang sangat kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu mereformasi manajemen keuangan negara yang sudah berlangsung selama ini. Topiknya pinjaman keuangan. Menteri Keuangan ditugaskan melaksanakan perjanjian internasional di bidang keuangan negara dikaitkan dengan kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman ke luar negeri sesuai nomor 25 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Menteri Keuangan atas nama pemerintah daerah berhak melakukan perjanjian internasional dengan beban pada APBD. Hal ini sesuai dengan isi pasal ayat 2 Undang-Undang tersebut bahwa Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, menyusun kebijakan rancangan dan rencana, perubahan APBD, dan jumlah pinjaman luar negeri maksimal 60% dari PBD. Topik yang kedua, antisipasi kebocoran. Undang-Undang Keuangan Negara memuat ketentuan pidana sanksi administratif dan ganti rugi. Menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan unit organisasi kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan APBN atau APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan undang-undang. Dengan rambu-rambu di atas, mampukah Undang-Undang Keuangan Negara berperan secara preventif dalam meminimalkan kebocoran keuangan negara? Nampaknya hal itu belum tentu, karena mengingat kelemahan yang sangat vital dalam undang-undang ini, yaitu tidak adanya rambu-rambu yang mengatur sejauh mana kekuasaan Presiden dan Menteri Keuangan dalam mengelola kekayaan negara. Nomor 2, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel tersebut? Jawabannya, agar tidak terjadi permasalahan Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran, maka harus ada pengawasan yang ketat, mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana dan penerapan hukum lagi pelanggaran kebijakan anggaran sehingga menimbulkan efek jera. Masuk pada studi kasus yang kedua, pemeriksaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, wajar tanpa pengecualian. Nomor 1, dengan bahasa sendiri, simpulkan intisari dari artikel tersebut. Lembaga Ketahanan Nasional menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2007 dan setelah diperiksa hasil pemeriksaannya, diserahkan oleh Ketua Bapak Anwar kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional. Hasil dari pemeriksaan tersebut
kata Bapak Anwar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan Bapak Anwar juga mengatakan berharap Lembaga Ketahanan Nasional memotivasi jajaran Lemhanas dalam meningkatkan ketertiban administrasi laporan keuangannya di masa yang akan datang. Bapak Anwar juga mengatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sasaran menuju akan adanya ketertiban dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terbuka. Nomor 2, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan? Yang pertama, memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, memastikan pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dapat dipahami dengan jelas. Masuk pada studi kasus yang ketiga, banyak badan usaha milik negara terjerat masalah keuangan. Soal nomor 1, apa yang menjadi persoalan artikel tersebut, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta, bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah badan usaha milik negara banyak yang terjerat dalam masalah keuangan saat Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa keuangan beberapa perusahaan dan terdapat juga ada yang melakukan korupsi pada pengeluaran keuangan. Saat ini BUMN mulai enggan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Beberapa badan usaha milik negara saat ini lebih memilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP untuk memeriksa laporan keuangannya. Refrison Baswir mengatakan, BUMN selaku perusahaan milik negara harusnya lebih terbuka, transparan, dan independen. Soal nomor 2, uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Hasil analisis saya terhadap kasus tersebut, perusahaan-perusahaan yang didapati memiliki masalah keuangan dari badan usaha milik negara, akan tetapi setelah masalah itu terjadi, badan usaha milik negara tidak mau lagi diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan lebih memilih diperiksa oleh laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik. Harusnya badan usaha milik negara lebih terbuka dalam masalah keuangannya karena perusahaan-perusahaan tersebut milik negara. Studi kasus yang keempat, perlunya transparansi keuangan partai politik. Nomor 1, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel tersebut? Yang menjadi pembahasan dalam kasus tersebut adalah partai politik wajib mempunyai laporan keuangan. Tujuannya agar tertibnya administrasi keuangan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga menertibkan sistem keuangan politik, pelaporan dana kampanye pemilu agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 2, apa perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik? Jelaskan. Penerapan akuntansi dalam partai politik sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, membantu memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan dapat dipantau dan diakui secara jelas. Yang kedua, membantu memastikan bahwa partai politik memenuhi kewajiban hukum. Yang ketiga, laporan keuangan yang dikemas dengan akuntansi memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan partai politik. Yang berikut, akuntansi membantu dalam pengendalian dan pengelolaan keuangan partai politik. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas yang diberikan oleh akuntansi dapat membantu mencegah korupsi dan politik uang. Sekian dan terima kasih. Shalom.